warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Septias Mariani, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Samarinda. Dalam video kali ini saya ditemani oleh rekan saya bernama Ibu Hemi Asriani. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 20 Samarinda. Assalamualaikum Bu Hemi. Waalaikumsalam, Septi. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi nih Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi yaitu untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi dengan tujuan sebagai persiapan awal nanti sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri gitu ya Bu ya, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu nanti. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu berdasarkan rancangan pembelajaran atau modul ajar yang sudah Ibu buat nih? Ya, yang saya tulis di sini ada 3 ya Bu. Yang pertama, menyimak. Peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir. Yang kedua, berbicara. Peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk monolog dialog. Yang ketiga, membaca. Peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca. Oke, baik. Nah, kemudian Ibu, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai nih atau yang akan Ibu lakukan pada saat observasi kelas nanti? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir. Yang kedua, di area keterampilan yaitu mampu berbicara dan berdialog dalam menggunakan gagasan dan pikiran. Oke, dari yang sudah Ibu sampaikan di atas tadi Bu ya, pada observasi nanti Ibu akan mengembangkan bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali nih dengan Ibu, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas nanti, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran di kelas Ibu nanti. Baik, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, keterampilan dan kreativitas siswa. Untuk model yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, untuk metode mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Oke, baik. Strategi yang Ibu gunakan tadi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, berdasarkan kesiapan murid. Kemudian Ibu akan melakukan pembagian kelompok gitu ya Bu ya, berdasarkan apa tadi, keterampilan dan keaktifan murid Ibu gitu ya Bu ya. Kemudian PBL juga menggunakan model pembelajaran PBL Bu ya, yang berbasis masalah di PBL maksudnya Bu ya, problem based learning. Juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian ada juga penugasan dan tanya jawab ya Bu. Kemudian untuk terkait media pembelajaran, nah ini Bu, yang akan Ibu gunakan nanti medianya seperti apa? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan slide presentasi, Canva atau PPT dan video, kemudian LKPD. Baik, jadi untuk media tadi Ibu menggunakan presentasi dengan menggunakan slide di Canva atau PowerPoint Bu ya, kemudian ada menggunakan video juga LKPD yaitu lembar kerja peserta didik gitu Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di jam keberapa, juga di kelas berapa nih Bu? Nah, kebetulan saya ada di hari Rabu jam ke-6 di kelas NPLB 2.
11 RPLB 2. Oke, baik. Jadi hari Rabu depan Bu ya, Ya. di kelas MPLB 2. Jadi insya Allah nanti hari Rabu depan di jam ke-6 di kelas MPLB 2 saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian mengobservasi Ibu di kelas serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Nah, nanti setelah dilakukan kegiatan observasi ada lagi kita mengadakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, nanti di percakapan pasca observasi saya akan menanyakan bagaimana jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas tersebut. Ya Bu ya. Oke, baik. Sebelum nanti kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Itu mungkin gambaran saya dari percakapan yang kita lakukan di hari ini, Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktunya dan sudah bersedia nih berbincang-bincang bersama saya pada percakapan observasi ini. Sampai bertemu Bu ya di kegiatan observasi di hari Rabu depan. Dan demikian Bu percakapan kita hari ini. Semoga bisa lebih mempersiapkan Ibu nih dalam melakukan pembelajaran di kelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin? Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa kepada kepada masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya, Nak. Feby, Muhammad Jaini, Mutiara, Nabila Siti Jasa, Nafrida, sakit ya, Naila, Nazla, Nur Aziza Putri, Nur Fitria, mengidentifikasi isi dan sistem surat lamaran pekerjaan. Ada yang pernah membuat surat lamaran pekerjaan? Ada? Ih, siapa yang pernah membuat surat lamaran pekerjaan? Pernah? Pernah belajar? Oke. Tahu apa aja yang ada isi dalam surat lamaran pekerjaan? Pasti ada suratnya, Nak. Terus perihal tanggal, perihal lampiran, sama isi surat dan dokumentasi tentang data diri kalian ada, dan ada di bawahnya tertera tanda tangan dan nama kalian. Udah pernah melihatnya? Oke, Ibu akan memberikan contoh dulu ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang benar. Khususnya kita akan mempelajari mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Baik, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Baik, kita lanjut. Hal yang akan kita pelajari di sini mengenai isi dan sistematika surat lamaran
sehingga kita mampu untuk membuat surat lamaran yang benar. Nah, surat lamaran pekerjaan memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan jenis surat yang lainnya. Nah, isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, sistematika adalah klasifikasi atau penggolongan atas isi ya, supaya kita bisa tahu bagaimana cara pembuatan surat yang benar. Nah, yang pertama yang harus kita tulis seperti yang ada di layar Anda, perhatikan tanda panah yang dituju. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat ditulis, dan tulisannya itu ada didahului tadi ya. Kemudian diakhiri dengan kata biasanya kita gunakan adalah hormat saya, diakhiri dengan menggunakan tanda koma pada kata hormat saya. Kemudian kita bisa lihat pada sudah paham kan tentang surat lamaran pekerjaan? Di situ sudah tahu isi apa isi yang ada di dalam surat lamaran. Di sini ada contoh juga. Teman kalian tadi membuat surat lamaran, ada tanggal, jelaskan di situ tadi. Ada lampiran. Buat 4 kelompok. Nah, di sini ada kelompok artikel, audio visual, kinestetik. Isinya berapa? Buat 4 kelompok, kalian berapa? 26, Bu. Dibagi 4. Yang ada 26. Satu kelompok membuat 1 lamaran pekerjaan. Ya, ya. Ini 4 ya. Silakan mulai dari sekarang. Artikel. Sudah. Ya, nama-nama kelompok kalian. Ya, siapa? Artikel, audio. Audio visual yang mana? Oke. Dan terakhir kinestetik. Ya, yang ini kinestetik ya. Sebelum saya menjelaskan hasil kerja saya dengan kelompok saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rizandi. Nama saya Tiara Eka Putri. Nama saya Nazmin Fauzani. Nama saya Feby Wulandari. Nama saya Sabrina. Nama saya Naila. Nama saya Cokaria. Baik, di sini saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok kita, yaitu kelompok artikel. Samarinda, 31 Juli 2024. Lampiran 4 berkas dan perihal surat lamaran pekerjaan.
Yang terhormat pimpinan Toko Matahari, Jalan Sentosa Jaya nomor 14 Samarinda. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Raisyadi Fernanda, usia 17 tahun, pendidikan terakhir S1 Ilmu Komunikasi, domisili Jalan Sejati PKL, Gang Pentorojo. Nomor telepon 08956061. Bermaksud mengajukan lamaran kerja di Toko Matahari yang Bapak atau Ibu pimpin untuk menempati posisi sebagai manajer toko. Saya dapat bekerja keras, mengelola keuangan dan operasional toko, jujur serta cekatan. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, daftar riwayat hidup. Yang kedua, fotokopi ijazah. Dan yang ketiga, fotokopi sertifikat PKL. Dan yang keempat, fotokopi bukti kompetensi. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Atas pertimbangannya, atas pertimbangan Bapak atau Ibu, saya sampaikan terima kasih banyak. Dan yang terakhir ada tanda tangan dari saya. Sekian, terima kasih. Ya buat, menurut kalian apakah itu surat resmi? Ada alamat, ada lampiran, ada kop surat, dan di dalam surat itu sudah resmi. Terus ada dokumen pelamar. Di situ sudah bisa dikatakan surat resmi. Untuk tugas minggu depan, kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, yang sudah Ibu kirim kemarin, ada yang belum membuat kan? Silakan dibuat minggu depan dikumpul. Tugas membuat surat lamaran pekerjaan. Yang Ibu share kemarin loh ya. Untuk hari ini Ibu akan bertanya, Ray, apa yang menyenangkan? Saya hari ini sangat seru sih karena kita kerjanya sama-sama dan kita kayak udah asli bikin ini lamaran pekerjaan. Jadi kita udah belajar dari sekarang sama dia nanti. Apakah menyenangkan pelajaran hari ini anak-anak? Terus kalian dapat menguasai materi yang Ibu ajarkan tadi? Ya. Ketiga, apa kalian dapat bekerja sama dalam satu kelompok? Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hemi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Oh iya Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kembali kepada Ibu nih terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan tadi ya Bu ya, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Ibu tadi nih ketika observasi kelas berjalan, gimana perasaan Ibu? Ya mungkin karena belum terbiasa ya Bu, saya merasa tegang. Walau awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Wajar Bu ya, tegang, kemudian deg-degan itu wajar, apalagi ada yang mengobservasi gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian bisa diceritakan Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu persiapkan selama proses observasi tadi berlangsung. Mungkin kalau tahap tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu. Kemudian mungkin pengembangan di area pengetahuan dan keterampilan. Di area pengetahuan yaitu menulis tentang lamaran pekerjaan, dan di keterampilan bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Baik Bu, nah menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum nih di dalam kelas yang sudah Ibu lakukan tadi? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan gitu ya.
Jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan dengan sesuai ya Bu ya, tapi masih ada kekurangan ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala nih yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Kekurangan atau hambatan yang terjadi mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Bu, seperti masih ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam kegiatan belajar tersebut. Maksudnya siswa tersebut kurang aktif ya Bu dalam belajar. Itu ya Bu ya, jadi kendala-kendala tadi memang ada terlihat beberapa siswa itu kurang aktif gitu ya, karena dia kerja kelompok, jadi hanya beberapa gitu ya yang aktif dan beberapa orang saja yang mengerjakan. Nah, kira-kira Bu, mengapa hal demikian itu bisa terjadi gitu ya? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka kurang terlibat gitu dalam diskusi kelompoknya? Mungkin dalam pengembangan kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak gitu ya Bu dalam kelompoknya, kedepannya mungkin nanti saya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Ada yang gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Nah, saya mengajukan pertanyaan kepada anak-anak. Biasanya mereka mau belajar yang seperti apa agar bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Oke, baik. Jadi itu rencana Ibu ke depan Bu ya, pada saat nanti proses pembelajaran selanjutnya begitu ya. Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, seperti mengajukan pertanyaan kepada siswa, bagaimana menurut mereka proses pembelajaran yang nyaman menurut mereka, seperti itu Bu ya. Kemudian mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti dapat terrealisasi dengan baik gitu Bu ya, dan memberikan pelajaran yang lebih baik lagi tentunya dibandingkan dengan yang hari ini telah berlangsung tadi Bu ya. Saya tunggu nih cerita-cerita dari Ibu nih, apakah ada perubahan gitu ya dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan atau rencana yang Ibu sampaikan tadi nih? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya Bu. Insya Allah akan saya laksanakan. Lakukan secepatnya. Oke, akan dilakukan secepatnya gitu Bu ya, mungkin di bulan depan kali Bu ya, karena kita tak sama-sama tahu ya kalau bulan ini kayaknya masih bulan-bulan sibuk, apalagi mempersiapkan Agustusan, kan banyak sekali kegiatan di sekolah kita Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawaban Ibu, dan terima kasih banyak Ibu mau meluangkan waktu kembali bersama saya. Saya doakan semoga bisa terrealisasi dengan baik apa yang saya rencanakan ke depannya. Mungkin ini saja Bu percakapan pasca observasi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emi. Terima kasih Bu.